Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia,
semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran, dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran, dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran, dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran, dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar, bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Pentagon baru aja merilis angka resmi biaya perang melawan Iran, dan nominalnya sukses bikin anggota Kongres ngamuk, 29 miliar dolar. Angka yang kedengarannya fiktif dan di luar nalar buat sebuah konflik yang awalnya diklaim bakal selesai cepat. Tapi tunggu dulu, drama sebenarnya baru dimulai di sini. Pemimpin faksi Demokrat di Kongres beserta barisan ekonom top dunia langsung angkat bicara dan bilang kalau angka dari Pentagon itu cuma banyolan, alias jauh banget dari realitas yang ada di lapangan. Menurut hitungan kalkulator mereka yang jauh lebih realistis, biaya real yang dihabiskan Amerika Serikat itu ada di kisaran 630 miliar dolar,
bahkan sangat mungkin menyentuh angka 1 triliun dolar. Yang lebih gila lagi, ada sebuah dokumen rahasia, semacam memorandum kesepahaman yang ditekan di Versailles, yang membocorkan satu klausul super sensitif. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh Armada Laut Amerika Serikat. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan. Berarti bagi kapal-kapal tanker dunia, di situ tertulis kalau Amerika bersama sekutu regionalnya punya komitmen buat mendanai rekonstruksi alias membangun kembali infrastruktur Iran yang hancur akibat perang dengan dana minimal 300 miliar dolar. Donald Trump jelas langsung pasang badan dan membantah keras bocornya angka ini pas dia lagi menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Dia bilang itu rumor murahan. Tapi masalahnya, media raksasa sekelas Bloomberg dan Fortune udah melihat langsung naskah asli memorandum itu. Dan di sana tertulis sangat eksplisit, jelas, tanpa tedeng aling-aling. Ini kan sebuah ironi yang luar biasa kocak sekaligus tragis. Artinya, pembayar pajak di Amerika secara gak langsung mendanai dua hal yang saling bertolak belakang, membayar biaya untuk menghancurkan sebuah negara lewat perang, lalu membayar lagi buat membangun kembali negara musuhnya itu dari puing-puing kekalahan. Di situ tertulis kalau Amerika bersama sekutu regionalnya punya komitmen buat mendanai rekonstruksi alias membangun kembali infrastruktur Iran yang hancur akibat perang dengan dana minimal 300 miliar dolar. Donald Trump jelas langsung pasang badan dan membantah keras bocornya angka ini pas dia lagi menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Dia bilang itu rumor murahan. Tapi masalahnya, media raksasa sekelas Bloomberg dan Fortune udah melihat langsung naskah asli memorandum itu. Dan di sana tertulis sangat eksplisit, jelas, tanpa tedeng aling-aling. Ini kan sebuah ironi yang luar biasa kocak sekaligus tragis. Artinya, pembayar pajak di Amerika secara gak langsung mendanai dua hal yang saling bertolak belakang, membayar biaya untuk menghancurkan sebuah negara lewat perang, lalu membayar lagi buat membangun kembali negara musuhnya itu dari puing-puing kekalahan. Di situ tertulis kalau Amerika bersama sekutu regionalnya punya komitmen buat mendanai rekonstruksi alias membangun kembali infrastruktur Iran yang hancur akibat perang dengan dana minimal 300 miliar dolar. Donald Trump jelas langsung pasang badan dan membantah keras bocornya angka ini pas dia lagi menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Dia bilang itu rumor murahan. Tapi masalahnya, media raksasa sekelas Bloomberg dan Fortune udah melihat langsung naskah asli memorandum itu. Dan di sana tertulis sangat eksplisit, jelas, tanpa tedeng aling-aling. Ini kan sebuah ironi yang luar biasa kocak sekaligus tragis. Artinya, pembayar pajak di Amerika secara gak langsung mendanai dua hal yang saling bertolak belakang, membayar biaya untuk menghancurkan sebuah negara lewat perang, lalu membayar lagi buat membangun kembali negara musuhnya itu dari puing-puing kekalahan. Di situ tertulis kalau Amerika bersama sekutu regionalnya punya komitmen buat mendanai rekonstruksi alias membangun kembali infrastruktur Iran yang hancur akibat perang dengan dana minimal 300 miliar dolar. Donald Trump jelas langsung pasang badan dan membantah keras bocornya angka ini pas dia lagi menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Dia bilang itu rumor murahan. Tapi masalahnya, media raksasa sekelas Bloomberg dan Fortune udah melihat langsung naskah asli memorandum itu. Dan di sana tertulis sangat eksplisit, jelas, tanpa tedeng aling-aling. Ini kan sebuah ironi yang luar biasa kocak sekaligus tragis. Artinya, pembayar pajak di Amerika secara gak langsung mendanai dua hal yang saling bertolak belakang, membayar biaya untuk menghancurkan sebuah negara lewat perang,
lalu membayar lagi buat membangun kembali negara musuhnya itu dari puing-puing kekalahan. Di situ tertulis kalau Amerika bersama sekutu regionalnya punya komitmen buat mendanai rekonstruksi alias membangun kembali infrastruktur Iran yang hancur akibat perang dengan dana minimal 300 miliar dolar. Donald Trump jelas langsung pasang badan dan membantah keras bocornya angka ini pas dia lagi menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Dia bilang itu rumor murahan. Tapi masalahnya, media raksasa sekelas Bloomberg dan Fortune udah melihat langsung naskah asli memorandum itu. Dan di sana tertulis sangat eksplisit, jelas, tanpa tedeng aling-aling. Ini kan sebuah ironi yang luar biasa kocak sekaligus tragis. Artinya, pembayar pajak di Amerika secara gak langsung mendanai dua hal yang saling bertolak belakang, membayar biaya untuk menghancurkan sebuah negara lewat perang, lalu membayar lagi buat membangun kembali negara musuhnya itu dari puing-puing kekalahan. Di situ tertulis kalau Amerika bersama sekutu regionalnya punya komitmen buat mendanai rekonstruksi alias membangun kembali infrastruktur Iran yang hancur akibat perang dengan dana minimal 300 miliar dolar. Donald Trump jelas langsung pasang badan dan membantah keras bocornya angka ini pas dia lagi menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Dia bilang itu rumor murahan. Tapi masalahnya, media raksasa sekelas Bloomberg dan Fortune udah melihat langsung naskah asli memorandum itu. Dan di sana tertulis sangat eksplisit, jelas, tanpa tedeng aling-aling. Ini kan sebuah ironi yang luar biasa kocak sekaligus tragis. Artinya, pembayar pajak di Amerika secara gak langsung mendanai dua hal yang saling bertolak belakang, membayar biaya untuk menghancurkan sebuah negara lewat perang, lalu membayar lagi buat membangun kembali negara musuhnya itu dari puing-puing kekalahan. Di situ tertulis kalau Amerika bersama sekutu regionalnya punya komitmen buat mendanai rekonstruksi alias membangun kembali infrastruktur Iran yang hancur akibat perang dengan dana minimal 300 miliar dolar. Donald Trump jelas langsung pasang badan dan membantah keras bocornya angka ini pas dia lagi menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Dia bilang itu rumor murahan. Tapi masalahnya, media raksasa sekelas Bloomberg dan Fortune udah melihat langsung naskah asli memorandum itu. Dan di sana tertulis sangat eksplisit, jelas, tanpa tedeng aling-aling. Ini kan sebuah ironi yang luar biasa kocak sekaligus tragis. Artinya, pembayar pajak di Amerika secara gak langsung mendanai dua hal yang saling bertolak belakang, membayar biaya untuk menghancurkan sebuah negara lewat perang, lalu membayar lagi buat membangun kembali negara musuhnya itu dari puing-puing kekalahan. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh Armada Laut Amerika Serikat. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh Armada Laut Amerika Serikat. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat,
Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh armada laut Amerika Serikat. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh armada laut Amerika Serikat. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh armada laut Amerika Serikat. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh armada laut Amerika Serikat. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh armada laut Amerika Serikat. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Skenario kedua yang gak kalah diwaspadai adalah proses negosiasi tersebut menemui jalan buntu alias gagal total di tengah jalan. Kalau skenario ini yang terjadi, maka biaya politik dan finansial yang harus ditanggung oleh Amerika Serikat bakal terus membengkak tanpa kendali. 60 hari masa pembicaraan bakal berakhir sia-sia tanpa adanya kesepakatan final yang bertahan lama, yang berujung pada diberlakukannya kembali sanksi ekonomi gelombang baru yang lebih ketat. Semua dana dan upaya diplomasi yang sudah telanjur dikeluarkan oleh Amerika Serikat bakal menguap begitu aja menjadi investasi bodong geopolitik tanpa ada hasil stabilitas yang nyata di lapangan. Sementara internal pemerintahan Israel bakal kembali meningkatkan tekanan politik dalam negeri mereka untuk mendesak dilakukannya operasi militer lanjutan berskala besar ke wilayah Lebanon dan Iran. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran
dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh Armada Laut Amerika Serikat sebelum tanggal 28 Februari 2026. Selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Ironisnya, pembenaran atau alasan utama yang dipakai pemerintah Amerika saat memutuskan ikut campur dalam perang ini adalah untuk mengamankan dan membuka kembali jalur perdagangan internasional di Selat Hormuz yang sempat tersendat. Padahal kalau kita mau jujur dan pakai logika sehat, Selat Hormuz itu tertutup justru karena adanya eskalasi perang yang mereka buat sendiri akibat tebaran ranjau laut dari Iran dan kebijakan blokade militer yang diterapkan oleh Armada Laut Amerika Serikat sebelum tanggal 28 Februari 2026. Selat strategis ini sebenarnya berfungsi sangat normal tanpa ada gangguan, berarti bagi kapal-kapal tanker dunia. Di sudut lain, meskipun wilayahnya harus babak belur akibat dihujani bom, Iran secara mengejutkan keluar sebagai pemenang strategis karena mereka berhasil mengamankan program pengembangan rudal masa depan mereka agar bersih dan sakral dari meja negosiasi sanksi internasional. Rusia juga berhasil memanfaatkan celah konflik ini buat mendominasi kembali jalur pasokan pasar energi global yang sempat goyah, dan posisi puncak pemenang sejati jatuh ke tangan Cina yang berhasil membawa pulang pasokan minyak mentah super murah dalam jumlah raksasa, sekaligus mendapatkan data validasi atas keunggulan jaringan logistik senjata mereka, tanpa perlu repot-repot menembakkan satu butir peluru pun dari laras senapan mereka. Blok Barat di bawah komando Amerika Serikat benar-benar terjebak dalam sebuah labirin perang mahal yang tanpa mereka sadari sebenarnya mereka bayar dan mereka ciptakan sendiri ujung tombaknya. Kalau pemerintah di Beijing terbukti bisa mendikte dan menyetir arah akhir dari sebuah konflik besar di Timur Tengah tanpa perlu mengotori tangan mereka sendiri dengan lumpur peperangan, coba kita pikirkan baik-baik kejutan taktis dan strategi geopolitik raksasa, apalagi yang sedang mereka persiapkan secara matang di balik dinding tebal kota Beijing untuk mendominasi panggung dunia selanjutnya.